apabila telah muncul, telah nampak, telah merebak di antara mereka saling melaknat, saling memaki-maki, saling mendoakan keburukan, telah muncul ke permukaan secara terang-terangan sesama umat Islam yang semestinya saling menyayangi, saling berkasih sayang, saling mendoakan kebaikan, tetapi yang terjadi adalah saling memaki-maki, saling menyesatkan, saling laknat melaknat, saling mendoakan keburukan. Ini dilarang di dalam agama, saudara-saudara. Dan ini pertama terjadi setelah munculnya kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu sesama umat Islam, antara yang satu dengan yang lain saling menyayangi, saling mendoakan kebaikan. Setelah ada kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, terjadi saling laknat melaknat. Dan ini sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2024. Biasanya pada momen-momen seperti itu, sesama umat Islam saling memaki-maki, saling laknat melaknat, saling mendoakan keburukan. Itu adalah perkara haram, saudara. Itu harus ditinggalkan. Karena kalau itu dilakukan merajalela, ini pertanda umat Islam akan ditimpakan kehancuran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala adwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan bersama-sama ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah agama dan menjauhi semua larangan-larangan agama. Orang yang bertakwa kepada Allah akan selalu mendapat pertolongan, perhatian, mendapatkan rahmat, kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam kehidupan dunia, lebih-lebih dalam kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu ketakwaan yang perlu kita tahu adalah tentang wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh pada kebaikan dan melarang atau mencegah dari kemungkaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kamu ada satu golongan yang mengajak pada kebaikan, kemudian juga menyuruh, memerintahkan pada ma'ruf, pada kebaikan, dan melarang, mencegah dari kemungkaran. Mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan meraih kebahagiaan di akhirat nanti. Di dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti diterangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tafsir, ayat ini memberikan tekanan hukum fardu kifayah. Sebagian umat Islam harus ada yang menjalankan. Ayat ini redaksinya bermula dengan wal takum minkum ummatun, hendaklah ada di antara kamu satu golongan. Artinya tidak semuanya. Satu golongan itu apa? Yad'una ilal khair, mereka mengajak pada kebaikan. Apa maksudnya mengajak kebaikan? Mengajak kebaikan berarti mengajak orang-orang di luar Islam agar masuk ke dalam agama Islam. Dan perintah ini berdakwah kepada orang di luar Islam. Umat Islam pada masa sekarang, kata sebagian ulama, memang mengalami taksir, kurang adanya kepedulian. Kadang-kadang ada bawahannya yang non-muslim tidak diajak masuk agama Islam, padahal diajak itu bisa jadi dia mau. Kemudian perintah berikutnya wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan, menjalankan perintah-perintah agama, ajaran-ajaran agama. Kemudian yang ketiga wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang atau mencegah dari kemungkaran, dari kemaksiatan, dari amalan-amalan yang dilarang atau dimakruhkan di dalam agama. Dan ini hukumnya adalah fardu kifayah. Mengapa fardu kifayah? Karena tidak semua orang itu bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Misalnya seperti orang awam, orang bodoh, atau orang yang tidak punya kemampuan untuk berdakwah kepada orang lain. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka golongan yang mengajak pada kebaikan, menyuruh pada ma'ruf kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Merekalah adalah orang-orang yang berbahagia. Artinya orang-orang yang beruntung. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu di antara kemungkaran yang penting untuk kita tahu, lalu kita lakukan strategi cara-cara bagaimana mengatasi, adalah beberapa kemungkaran yang disampaikan dalam salah satu hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stahallat ummati sittan fa alaihimud damar." Apabila umatku telah menghalalkan 6 perkara, maka kehancuran akan ditimpakan pada mereka. Ada 6 perkara. Sebenarnya 6 perkara ini perkara haram, gak boleh dilakukan, tetapi dihalalkan. Maksudnya dihalalkan, bisa jadi kata sebagian ulama memang mereka anggap halal. Itu yang paling berat. Atau sebenarnya mereka tahu kalau itu haram, cuma merajalela perkara haram ini, merajalela seperti halnya perkara-perkara yang halal. Apa saja 6 perkara ini saudara-saudara? Yang pertama, idza dhahara fihi muttala'un, apabila telah muncul, telah nampak, telah merebak di antara mereka saling melaknat, saling memaki-maki, saling mendoakan keburukan. Telah muncul ke permukaan secara terang-terangan sesama umat Islam yang semestinya saling menyayangi, saling berkasih sayang, saling mendoakan kebaikan, tetapi yang terjadi adalah saling memaki-maki, saling menyesatkan, saling laknat melaknat, saling mendoakan keburukan. Ini dilarang di dalam agama saudara-saudara. Dan ini pertama terjadi setelah munculnya kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu sesama umat Islam, antara yang satu dengan yang lain saling menyayangi, saling mendoakan kebaikan.
Setelah ada kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, terjadi saling laknat melaknat. Dan ini sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2024. Biasanya pada momen-momen seperti itu, sesama umat Islam saling memaki-maki, saling laknat melaknat, saling mendoakan keburukan. Itu adalah perkara haram, saudara. Itu harus ditinggalkan. Karena kalau itu dilakukan merajalela, ini pertanda umat Islam akan ditimpakan kehancuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasyaribu al-khamra. Mereka umatku telah meminum minuman khamr, minuman-minuman yang memabukkan. Artinya minuman khamr itu merajalela seperti halnya minuman-minuman yang halal. Dan ini pada masa-masa sekarang, era keterbukaan, benar-benar merajalela. Karena khamr sekarang ini sudah tidak lagi berupa minuman. Ada yang berupa sabu-sabu, ada yang berupa pil, dan lain sebagainya. Semuanya adalah perkara haram. Dan kadang-kadang sebagian masyarakat ketika ada hajatan, ada acara-acara tertentu, dijuallah yang namanya minuman khamr ini. Dan itu tidak boleh, saudara. Itu pertanda kehancuran ditimpakan kepada umat Islam. Yang ketiga adalah walabisu al-harir. Umatku yang laki-laki memakai pakaian sutra. Mestinya pakaian sutra ini untuk orang perempuan, tetapi dipakai oleh laki-laki. Artinya apa? Ya kadang-kadang tidak berpakaian sutra. Tetapi yang terjadi, umat Islam telah memakai hal-hal yang bukan pakaiannya, walaupun bukan sutra. Seperti pada masa sekarang, tidak sedikit dari saudara-saudara kita, dia muslim, keluarganya muslim, karena terpengaruh dengan budaya modern. Kadang-kadang sebagian anggota badannya, misalnya pada telinganya ada anting-anting, ada tindik, pada hidungnya, dan itu bukan pakaiannya. Itu pertanda kehancuran menimpa umat Islam. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat, wattakhadhul qainat. Mereka telah menjadikan biduanita. Artinya banyak muncul penyanyi-penyanyi perempuan. Dan ini sudah lama sekali, saudara. Baik di televisi, di internet, maupun di alun-alun, ya, maupun di acara-acara masyarakat. Kadang-kadang masyarakat kita di Indonesia ketika melakukan hajatan, sejak sore sampai malam mengundang penyanyi-penyanyi perempuan. Lalu dijuallah di situ yang namanya minuman-minuman khamr. Ini semuanya adalah perkara haram yang harus dijauhi, karena ini jelas akan menjadi pertanda kehancuran umat Islam. Dan kadang-kadang yang terjadi ini, penyanyinya bukan menyanyikan lagu-lagu yang norak. Lagunya lagu religi, lagunya sholawat, tetapi yang bernyanyi penyanyi perempuan. Penyanyi perempuan kemudian ditonton di hadapan jamaah laki-laki dan dapat menimbulkan fitnah. Ini juga termasuk di dalam larangan di dalam hadis ini, yang namanya penyanyi-penyanyi religi. Kemudian yang kelima dan keenam, yang dilarang di dalam agama, termasuk menjadi pertanda kehancuran umat Islam, waktafar rijalu birrijal wan nisa'u bin nisa'. Laki-laki merasa cukup dengan sesama laki-laki, perempuan merasa cukup dengan sesama perempuan. Ini yang disebut dengan LGBT. Dan ini sekarang benar-benar merajalela. Informasi dari pejabat negara kita, menurut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang akan diberlakukan tahun 2026 nanti, LGBT bukan termasuk hal yang dilarang di negeri kita. Artinya benar-benar dibolehkan, bukan hal yang dilarang, benar-benar dihalalkan. Dan ini tidak boleh, saudara. Umat Islam perlu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mungkin melalui wakil-wakil di legislatif,
melalui organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lain-lain, atau melalui tokoh-tokoh, agar pemerintahan kita ini memihak terhadap kepentingan bangsa Indonesia, di mana kalau hal-hal tadi dilanggar, maka ini benar-benar umat Islam ditimpakan kehancuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita sebagai umat Islam tentunya harus ingkar. Yang mampu ingkar ketika melihat kemungkaran, merubah kemungkaran dengan tangannya adalah dengan tangan. Dan itu adalah pejabat negara. Yang mampu dengan lidah adalah dengan lidah. Itu adalah orang-orang yang punya hak berbicara, seperti wakil-wakil kita di legislatif maupun juga para ulama dan para asatid. Sedangkan orang-orang awam seperti kebanyakan kita wajib ingkar dengan hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ بِالْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.